Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai sifat integral tentu ya. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai sifat integral tentu. Adapun sifat-sifat dari integral tentu itu diantaranya ada linear atau linier, yang mana di sini ada integral dari A hingga B, dari K fx dx itu sama dengan K dikalikan dengan integral tentu dari A sampai B fx dx. Lalu untuk sifat linear yang kedua adalah ketika ada integral dari A ke B dari fx plus atau minus gx dx itu sama dengan integral dari A sampai B dari fx dx plus minus integral A ke B dari gx dx. Nah, coba kamu perhatikan di sini bahwa integral ketika ada sebuah fungsi atau dua buah fungsi yang dijumlahkan, maka dia akan memiliki integral tersendiri ya, dengan batas yang sama, yaitu dari A sampai B. Lalu untuk yang kedua, sifat dari integral tentu yang kedua adalah penambahan interval. Jika f diintegralkan pada interval himpunan A, B, AC yang di dalamnya ada B, itu maka hasilnya seperti ini. Integral dari A ke C fx dx sama dengan integral dari A ke B dari fx dx ditambah dengan integral dari B hingga C fx dx. Perhatikan di sini bahwa ada dua buah penjumlahan integral dengan fungsi yang sama, akan tapi untuk batasnya ini berbeda ya. Kalau ini dari A ke B, kalau yang ini dari B ke C. Lalu yang ketiga adalah sifat perbandingan, yaitu jika f dan g terintegralkan pada interval A hingga B, dan fx kurang dari gx untuk semua x dalam dalam himpunan A sampai B, maka berlaku bahwa integral A hingga B terhadap fx dx itu kurang dari sama dengan, ingat ya, ini kurang dari sama dengan integral A hingga B gx dx. Lalu sifat yang terakhir adalah sifat simetri ya. Jika fungsi atau jika f merupakan fungsi genap, maka integral min a hingga a itu fx dx sama dengan 2 dikalikan dengan integral 0 terhadap a atau 0 hingga a fx dx. Lalu kemudian jika f-nya merupakan fungsi yang ganjil, maka berlaku integral min a hingga a fx dx sama dengan 0. Contoh, hitung integral 1 hingga 5 dari 2 dalam kurung x plus 1 dx. Nah, kamu perhatikan di sini penyelesaiannya bahwa untuk 2 yang merupakan konstanta itu kita keluarkan terlebih dahulu. Ya, kemudian dikalikan dengan integral 1 hingga 2 x dx ditambah dengan 2 dikalikan dengan integral 1 hingga 2 dx. Nah, perhatikan bahwa mohon maaf ya, ini harusnya di sini ada kesalahan ya. Ini integral 1 hingga 2 ya. Nah, perhatikan bahwa di sini ada 2 dikalikan dengan integral 1 hingga 2 x dx ditambah dengan 2 integral 1 hingga 2 dx. Ini artinya kamu harus mengalihkan terlebih dahulu ini menjadikan 2x dan 2 sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Integral 2x
ditambah dengan integral 1 hingga 2 itu 2 dx. Itu ya. Nah, integral dari 2x itu adalah berapa yo? Integral dari 2x itu adalah x kuadrat. Perhatikan di sini bahwa untuk 2x, nah konstanta 2 itu kita keluarkan dulu di sini. Sehingga tinggal ada integral x dx ya. Lalu integral untuk konstanta 2-nya kita pindahkan terlebih dahulu sini. Sehingga ada di sini, sisanya adalah dx. Nah, integral dari x dx adalah setengah x kuadrat. Ini ya. Kemudian integral dari dx itu adalah x. Maka itu tinggal masukkan di sini batasnya. Setengah x kuadrat, batasnya kan 2, 1 sampai 2. Maka ini artinya x kuadrat, x-nya kita kalikan dengan 2. 4 bagi 2, 2. Dikurangi dengan, nah, masukkan ini ya. Jadi 4 kurangi 2 hasilnya. Ayo, berapa yo? 2 kali 2, 4. 4 bagi 2, 2. Kemudian 4 dikurangi. Ini kita masukkan nilai angka 1. 1 kuadrat. 1 dipangkatkan 2, hasilnya 2. Maaf, 1 dipangkatkan 2 jadinya 1. 1 dikali setengah menjadi setengah. 4 dikurangi setengah, 3/2 ya. Nih, 3/2. Maka angka 2-nya masih kita dikalikan. Kemudian ditambah dengan yang ini. Ini adalah 2 kurang 1, 1. 1 kali 2, 2. Nah, makanya di sini 1 kali 2. Dalam pengoperasian ini kita bisa dapatkan bahwa 2 dikali 3/2 hasilnya 3. Dan 2 kali 1 adalah 2, hasilnya 5 ya. Kalau kamu masih bingung di pengoperasian ini, silakan kamu tanyakan ya. Nah, ini latihannya, nanti kamu harus isi dan seperti biasa kamu kirimkan hasil dan jawabannya melalui link yang nanti saya sediakan ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pendiferensialan integral tentu. Nah, jika f terintegralkan pada a, b yang merupakan variabel x, maka berlaku pertama ddx dari integral a hingga x, ft dt itu sama dengan fx. Lalu ddx atau diferensial terhadap f dari integral x hingga b dari fungsi ft itu sama dengan min fx. Lalu ketika ddx dari integral a hingga ux terhadap ft dt sama dengan ddu dari integral a hingga u ft dt dikali dengan du dx sama dengan fu du dx. Dan terakhir ddx dari integral ux hingga b terhadap ft dt, maka itu sama dengan ddu dari integral u hingga b ft dt dikalikan dengan du dx sama dengan minus fu du dx. Nah, untuk agar lebih jelas kita akan lihat contohnya ya. Contoh, cari ddx dari integral 1 hingga x t dt. Maka kita cari secara konvensional dulu ya. Kita langsung integralkan t-nya. Kalau t diintegralkan maka dia akan membentuk setengah t kuadrat ya. Kemudian batasnya ini x dan 1. Sehingga ini x ya. Setengah x kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat. Sama dengan
setengah X kuadrat sama dengan setengah X kuadrat dikurangi setengah. Nah, ini untuk yang ini harusnya